Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Kita dan kesempatan untuk taubat dan kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Semoga kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kajian, melanjutkan kajian Al-Quran Perkata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, berikan ilmu kepada kita yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Suratul Baqarah, surat dinamakan dengan surat Al-Baqarah ini. Ya, kenapa dinamakan dengan surat Al-Baqarah? Ya, ini tentu penamaannya itu dari taufiqi ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menamakan surat ini Al-Baqarah ya, karena memang ada sebagian dari ayat-ayat di suratul Baqarah ini yang menerangkan tentang Al-Baqarah itu, tentang kemukjizatan yang terjadi pada masanya Nabiullah Musa alaihissalam. Salah satu mukjizat dari beliau ya di masa beliau itu adalah adanya penyembelihan sapi yang tentu ceritanya panjang
Yang dengan sapi itu ya di bagian dari sapi itu dipukulkan kepada seorang mayit dan mayitnya bisa hidup. Ceritanya singkatnya demikian. Jadi Allah yang memberikan bukti bahwa ya dengan kekuasaannya, dengan irodahnya, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah rentetannya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menghidupkan orang yang sudah mati untuk menyampaikan bukti siapa yang membunuhnya. Ya gitu ya. Dengan dihidupkannya dia, karena waktu itu ada kebuntuan tentang siapa pembunuh mayit tersebut, ya tidak ada yang tahu, ya. Nabi Musa sendiri juga tidak tahu. Maka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyembelih seekor sapi yang istimewa begitu ya. Keistimewaannya karena permintaan dari kaum Bani Israel yang mengada-ada sehingga mempersulit mereka. Dapatlah sapi itu, kemudian disembelih, bagian dari sapi itu dipukulkan ke buntutnya, dipukulkan ke mayit tersebut, sehingga mayit itu kemudian hidup dan menyatakan pembunuhnya adalah si fulan, ahli warisnya ya. Yang memang dunia itu kemudian melalaikan gitu. Allah alam bisawab, ya itu yang kemudian ya, menjadi nama dari suratul Baqarah ini. Nama suratul Baqarah. Nah, ayat yang pertama, alif lam. Nah, alif lam mim ini adalah termasuk huruf-huruf yang muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong atau terpenggal-penggal. Artinya dengan dalam membaca ayat yang pertama ini kita tidak membacanya langsung kita sambung alama gitu, tidak. Tapi sepotong-sepotong, makanya dinamakan dengan hurufun muqatta'ah. Jadi huruf yang potongan-potongan. Jadi dibaca per hurufnya. Maka di sini dibaca alif, kemudian lam dan mim. Alif, lam, mim. Dan kemudian lam mimnya ini ya termasuk mad lazim. Mad lazim harfi. Ya, ini mad lazim harfi mustaqal, ini mimnya mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Naqasa asalukum itu ya. Huruf-huruf potongan itu yang bisa dikenakan mad lazim. Mad lazim itu yang panjangnya sampai 6 harokat. Itu kan kita baca lam mim. Itu sampai 6 harokat. Nah, huruf muqatta'ah atau huruf potongan-potongan huruf ini itu ya tidak semua ayat dan tidak semua surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan huruf muqatta'ah. Hanya ada 29 surat di Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf potongan-potongan ini. Ya, nah, apa saja huruf potongan-potongan itu adalah di sini ya, terdokumentasi di sini. Nassa hakimin qati'in lahu sirrun. Jadi ini adalah nasnya. Kalau artinya nassa hakimin qati'in lahu sirrun, ini adalah nasnya dari yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan huruf potongan-potongan dan ada rahasianya di situ. Jadi alif lam mim sendiri dan yang lainnya ada ha mim, ada yasin, ada kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, mim, ra, dan seterusnya. Ada 29 surat yang dimulai dengan huruf potongan-potongan itu kalau di tafsirul Jalalain, itu selalu ditafsiri Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Bahwa Allah itulah yang lebih tahu apa maksud yang terkandung di dalamnya ini. Alif lam mim hanya Allah yang lebih tahu maksudnya. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama yang tidak berani menafsiri
ya ayat-ayat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak punya makna, ada maknanya karena tidak ada ya satupun huruf di dalam Al-Qur'an ini yang tidak punya tidak sia-sia, yang maksudnya tidak yang sia-sia itu tidak ada. Semuanya ada maknanya, semuanya ada maksudnya, ada rahasianya di situ. Hanya saja ilmunya itu kuat tidak sampai ke sana. Sehingga para ulama, sebagian ulama atau bahkan jumhur ulama itu ya menyerahkan artinya hanya Allah yang tahu. Allah yang lebih tahu apa yang ada di kandungnya begitu. Namun sebagian ulama ya bukan jumhur ulama ya ada yang kemudian mentakwilkannya ya mentakwilkannya. Ya kemudian ya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau namanya Tafsirul Kabir ya karangan Imam Fakhrur Razi ya Fakhruddin Ar-Razi maksudnya itu sampai menyebutkan ada 21 macam pemaknaan dari alif lam mim. Tapi ini semuanya tentu wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya ini perkiraan-perkiraan. Nah, salah satu perkiraan dari 21 macam penafsiran alif lam mim ini saya tulis di sini bahwa ini adalah menunjukkan ya sifat-sifat Allah ya. Jadi alif lam mim, jadi kalau jumhur ulama mengartikan Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Ini jumhur ulama itu mayoritas ulama. Nah, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat ditakwilkan ya berusaha mencari dengan rujukan-rujukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya adalah dari sini pendapatnya Ibnu Abbas. Ini pendapatnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Ya tentunya tidak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Nah, sementara Abdullah Ibnu Abbas sendiri itu sudah mendapatkan lisensi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa dari Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doanya Rasulullah kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, jadi meskipun usianya sangat muda belia, tapi ya menjadi salah satu pemuka para sahabat. Salah satu keistimewaannya Abdullah ibnu Abbas adalah diberikan keistimewaan untuk mentakwilkan Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Nah, salah satu pendapatnya Abdullah ibnu Abbas, tapi karena tidak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentu ya kita bisa mengambilnya dan bisa juga tidak mengambilnya. Begitu. Jadi mayoritas ulama justru mengembalikan artinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kita kemudian mengatakan ini tanpa arti. Kalau kita menyatakan ini tanpa arti, berarti kita menganggap ada bagian-bagian Al-Quran yang sia-sia begitu, karena tidak tanpa arti gitu. Tapi ada artinya, ya, hanya Allah yang tahu. Sebagaimana misalkan ya, ada surat begitu ya, ada kode surat. Tentu yang tahu kode surat itu yang membuat surat. Ya, yang kita baca, kita dapat surat itu kadang kita nggak tahu ini kodenya apa ini. Yang tahu yang membuat surat. Gitu. Ya, ada kode-kodenya. Nah, kode-kode itulah yang tahu yang membuatnya, ya, atau yang diberitahu oleh yang membuat. Tentunya begitu. Nah, Abdullah ibnu Abbas menyampaikan takwil dari alif lam mim ini bahwa alif itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu ahad, ya, ahad. Ahad itu Maha Esa. Allah adalah ahad, Maha Esa. Allah adalah awal, maha permulaan, ya, tidak ada yang mengawali, ya, maha permulaan itu Allah, tidak ada yang memulai, gitu. Kemudian akhir, maha akhir, tidak ada yang mengakhiri. Azali itu maha awal dan selama-lamanya, itu azali. Abadi itu selama-lamanya. Jadi itu adalah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu alifnya. Kemudian lamnya itu adalah
dinisbahkan bahwa Allah adalah latifun, latifun. Allahu latifun. Latif itu adalah maha lembut. Ya, maha lembut. Ya, Allah tahu detil-detilnya sampai lembut-lembutnya itu Allah tahu. Ya, selain Allah Aziz, Allah Maha Perkasa, Allahu Kabir, Allah Maha Besar, Maha Perkasa, Allah juga Latif. Yang lembut-lembut itu, maha lembut itu, ya Allah menguasai semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal mim itu adalah diisyarah bahwa Allah itu Malik. Malik itu adalah raja, ya, pemilik kerajaan. Rajanya diraja itu Malik. Majidun itu adalah terpuji. Allah itu adalah maha terpuji. Manan adalah maha pemberi, maha dermawan, maha pemberi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Ya, salah satu dari 21 macam yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tetapi jumhurul ulama ya berpendapat bahwa Allahu a'lamu bimuradi, ada maknanya yang Allah saja yang tahu. Dan ini ya kemudian ini ya karena jumhur ulama ya kita ikuti gitu. Seperti tadi ada surat ya, kita tidak perlu sampai memeras otak kita gitu ya. Ada surat, kemudian ada kodenya, sampai memeras otak kita untuk apa begitu ya. Ada artinya dan itu Allah yang tahu. Dan ini juga menunjukkan i'jazul Quran, bahwa ini adalah mukjizatnya Al-Quran. Karena ada makna dan indah dibaca gitu ya. Alif lam mim kan indah dibaca. Kalau dibaca itu indah. Ada alunannya, ada aturannya. Kemudian ya tidak bisa ditandingi. Tidak bisa ditandingi oleh pembuat sastra. Karena waktu itu, di saat Al-Quran turun itu, sastra itu menjadi sesuatu yang tolak ukur akan status sosialnya seseorang. Ya, status pendidikan lah kalau boleh kena seperti itu. Ya. Status intelektualitas pada masa itu adalah kesusastraannya. Jadi bisa kadang-kadang sastrawan itu membuat kode-kode yang membuat orang itu jadi bingung gitu ya. Nah ini juga ada alif lam mim yang kemudian membingungkan orang ya, yang para sastrawan tadi itu sehingga tidak bisa ditandingi. Ini aja menaklukkan ya kesusastraan yang ada pada waktu itu. Takluk. Bahkan sampai hari kiamat tidak ada yang akan bisa menandingi bahwa alif lam mim saja itu tidak tertandingi. Ya, ini adalah rahasia di balik alif lam mim. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ini adalah isim isyarah ya, mabniun ala sukun. Ya, ini awalnya adalah za ya. Awalnya adalah za. Isim isyarah ini dzalika. Awalnya adalah za, kemudian ditambah lam ya, untuk menunjukkan arti ya, ada jaraknya. Jauh gitu ya, kaf dan kaf. Nih, jadi lam dan kaf ini adalah tambahan. Maka kalau kita menjumpai ada za ditambah ham jadi hadza, itu juga isim isyarah. Hadza. Haknya litanbih. Nah, ini zalika itu menunjukkan isim isyarah ya, menunjukkan arti yang jauh. Sementara diartikan bimakna hadza. Jadi zalika bimakna hadza. Bimakna ini. Jadi ini adalah salah satu ya mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan yang akan disampaikan nanti kitab ini. Jadi salah satu pengagungannya itu begitu. Maka kalau kita menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Meskipun kita berjumpa hanya satu orang, kita sampaikan Assalamualaikum, ya kenapa enggak Assalamualaikum? Dalam rangka kita menginikan dia, menghormati dia. Jadi K yang mufrad itu jadi kum yang artinya jamak. Demikian pula di Al-Qur'an itu ya tu menjadi na ya, K menjadi kum, misalnya wa iyyaka wa iyyakum. Kalau dengan ustadz atau dengan para ulama meskipun satu ya, misalkan beliau menyampaikan jazakallahu khairan misalkan.
Karena kita menghormatinya, kita menjawabnya. Nggak harus wa iyyaka, wa iyyakum. Itu adalah bentuk penghormatannya. Jadi ini, dzalika ai hadza, ini. Ya. Nah, al-kitabu, dzalikal kitabu jadinya. Ini adalah kitab, ini adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an la roibah. La roibah yang tidak ada, la tidak ada, tiada. Ini la allati linafil jinsi. La allati linafil jinsi ini adalah meniadakan semuanya. Seperti la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tiadakan semua, tidak ada Tuhan satupun. Kemudian ditetapkan illallah, kecuali hanya Allah. Tentu beda dengan Allahu ilahun. Allahu ilahun, Allah adalah Tuhan. Nah, kalau hanya terminologinya susunan kalimatnya adalah Allahu ilahun, Allah adalah Tuhan, Allahu al-ilah, misalnya Allah adalah Tuhan, maka masih ada menyisakan, kalau gitu ada yang lain. Tapi kalau kita susun kalimat ini menjadi la ilaha, tidak ada Tuhan satupun illallah, kecuali Allah, berarti hanya satu-satunya. Tuhan itu adalah Allah. La roiba, tidak ada satupun keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi maknanya begitu. La roiba, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau dimaknakan tidak ada keraguan, itu tekanannya kurang. Tidak ada sedikit pun, satu titik pun. Ya, apa? Tidak ada sedikit pun keraguan. Fihi di dalam Al-Quran. Ya, fihi di dalam Al-Quran. Inilah Al-Qurannya yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Keraguan apa? Keraguan bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min indillah. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buatannya Nabi Muhammad SAW. Itu makna la roiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga tidak ada keraguan akan keputusan-keputusan yang ada di dalamnya. Tidak menjadikan juga hati ini menjadi bimbang. Hati ini menjadi bertanya-tanya. Tidak ada. Lalu kalau bertanya-tanya berarti belum paham. Belum sampai ilmunya. Begitu. Karena begitu sampai ilmunya tidak ada sedikit pun keraguan. Dan tidak ada di situ probability, itu tidak ada. Probability 95%, 5% error, tidak ada. 100%. Misalkan ketika disebut innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Kemudian balasan bagi mereka adalah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itu pasti. Ya, tidak ada kalau kemudian sebaliknya misalkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab itu dan orang-orang musyrik itu mereka ada tempatnya nanti di neraka. Itu pasti 100%, tidak ada probability-nya. 99,9 tidak ada 100%. Jadi tidak boleh kita mengatakan sungguhnya orang-orang kafir itu ya mungkin di surga, mungkin di neraka, nggak bisa. Nggak ada itu. La roiba fi. Tidak ada keraguan sedikit. Kalau itu adalah hukum-hukum di dalam Al-Quran. Itu tidak ada keraguan sedikit. Kalau ada keraguan, perbaiki ilmunya, perbaiki imannya. Nah itu. La roiba fi, tidak ada keraguan. Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad, dan ya kepastian di dalam hukum. Membuat hati kita tidak bimbang, hati kita dalam kondisi yang tenang. Itulah roibah. Ya. Ya, bagaimana misalkan ketika
tahu bahwa Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy sendiri sejak kecil, sejak lahir sampai beliau dewasa itu, ya, itu hidupnya di Mekah itu. Sekali-kali beliau kalau pernah berdagang itu ke keluar Mekah, balik lagi ke Mekah. Disaksikan sehari-harinya, tidak pernah belajar. Rasulullah Muhammad SAW sebelum itu menjadi nabi, menjadi rasul, tidak pernah berguru kepada siapa, nggak pernah membaca tulisan, nggak pernah. Tapi akhlaknya sangat memukau beliau Rasulullah. Kecerdasannya sangat memukau. Tapi beliau tidak pernah membaca, tidak pernah belajar dari guru siapa, nggak pernah. Disaksikan sendiri orang. Tiba-tiba begitu diangkat menjadi Rasul, menjadi utusannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran ini, itu kemudian bisa menyampaikan segala hal. Bahwa seluruh ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Ya, mulai dari masa awal penciptaannya sampai nanti hari kiamat, sampai di hari akhir. Dari mana Rasulullah tahu? Ya, sedangkan beliau tidak belajar dengan siapapun, karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarnya, gurunya ya langsung Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Tidak ada guru kepada siapa, nggak punya guru beliau. Ya gurunya Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung. Kemudian di Al-Quran menyampaikan tentang sastra yang begitu detail, begitu hebat dari sisi ya kesastraannya. Yang waktu itu Rasulullah juga tidak dikenal sebagai seorang penyair, tidak sebagaimana Umar bin Khattab misalnya, beliau seorang penyair. Ya, bahkan penyair masa itu syairnya itu langsung irtijal. Irtijal itu adalah spontanitas. Dengan syair-syair indah itu mereka bisa spontanitas. Rasulullah tidak pernah menyair, tidak pernah bersyair beliau. Beda dengan Abu Jahal misalnya. Abu Jahal itu penyair. Ada juga kalangan-kalangan pemuka Quraisy itu suka bersyair. Ya, lomba-lomba dalam membuat sajak-sajak indah. Tahu-tahu Rasulullah dengan Al-Qur'annya mengalahkan semuanya. Habis semuanya itu. Maka ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah memang dijaga untuk Al-Quran itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hudan lil muttaqin, hudan menjadi petunjuk, hudan ay hadi. Dan ini adalah masdar yang bermakna fa'il. Jadi hadin. Jadi adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin ada lamnya, ya, lam huruf jar, maksudnya adalah al-muttaqin, ya, untuk orang-orang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang memberikan petunjuk Allah, ya, sebabnya dari Al-Quran ini. Jadi ini adalah sumber petunjuk Al-Quran. Tapi petunjuk tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjamin seorang mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Itu. Bahwa sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa, sekali-kali tidak akan sanggup untuk memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Siapa yang engkau cintai. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha, tetapi Allah lah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada orang siapapun yang Allah kehendaki. Ya, Rasulullah betapa cintanya kepada pamannya Abu Thalib. Betapa cintanya beliau, sangat cinta kepada pamannya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak masuk Islam. Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Orang yang paling dekat kepada beliau ya Abu Thalib itu. Kemudian siapa lagi yang tidak mendapat hidayah? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya beliau, Pak D-nya beliau. Karena ayahnya Rasulullah itu adiknya Abu Lahab. Ya, jadi Pak D-nya. Selain itu, Abu Lahab itu juga bapak mertuanya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah besannya Rasulullah SAW. Karena anaknya Nabi Muhammad dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab sebelum Rasulullah itu menjadi Rasul. Yaitu adalah
Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bahkan ini, 2 anaknya Nabi nikah dengan 2 anaknya Abu Lahab. Jadi selain Pak D, juga besan, juga tetangga. Siapa yang lebih dekat dari Abu Lahab saat itu? Enggak ada. Tapi kedekatannya seperti itu tidak menjadikan Abu Lahab mendapatkan hidayah. Jadi ini menunjukkan bukan kedekatan personal yang menjadikan orang mendapatkan hidayah, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Kita yang tidak pernah bertemu Rasulullah, masa hidupnya tidak bersama Rasulullah, jauh dari Rasulullah ininya secara geografis, tapi beriman kepada Rasulullah, ini perlu kita syukuri. Abu Lahab yang tetangganya, secara nasab Pak D-nya, besannya, bahkan 2 anaknya itu, ya jarang menemukan yang menjodohkan 2 anaknya sekaligus dengan 2 anaknya. Yang besan itu jarang sekali. Ini Abu Lahab, tapi tidak bisa mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ini adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suratul Fatihah sebelumnya itu kita meminta kepada Allah ihdina. Jadi ini adalah doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Diberikan petunjuk untuk tetap di dalam jalan yang lurus dalam agama Islam. Hudan lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu dijelaskan di ayat setelahnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu adalah alladzina, yaitu orang-orang. Ini jamak, alladzina jamak, ya, isim mausul yang berarti jamak mudzakkar salim, ya. Karena juga bisa menunjukkan mufrad alladzi atau alladzani menunjukkan tasniyah. Kalau jamak alladzina, kalau perempuan allati, ya. Betul, ya. Itu jamak yang muannas. Itu untuk isim mausulnya. Alladzina yaitu orang-orang yu'minuna yang mereka semua beriman. Yang mereka beriman. Yu'minuna ini adalah af'alul khamsah, ya. Dibaca rafa, alamatnya wawu. Fa'ilnya adalah alladzina, ya, dhamir mustatir, disimpan di dalam yu'minuna ini. Ya, wawunya ini adalah fa'ilnya. Yu'minuna, mereka beriman. Jadi adalah orang-orang yang mereka beriman. Beriman bil ghaibi, dengan yang ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib artinya yang tidak kita tidak bisa saksikan itu. Ya, tidak bisa saksikan. Apa saja al-ghaib itu? Al-ghaib ini tafsirnya adalah nanti hari kebangkitan, bahwa adanya hari kebangkitan, kemudian adanya surga, ada neraka, ada hisab, siratal mustaqim, ya, termasuk juga dalam hal ini ghaib itu Allah itu juga ghaib bagi kita, malaikat juga ghaib bagi kita, ya. Kitab-kitabullah yang selain Al-Quran juga ghaib bagi kita. Kita tidak tahu lagi ini Taurat itu seperti apa, tapi kita beriman. Kemudian hari kiamat tadi, jadi beriman kepada ghaib. Nah, beriman kepada ghaib ini istimewa. Karena dengan kita mengimani bahwa nanti kita akan dibangkitkan, ya, kita akan dihisab, kita akan diputuskan akan masuk ke neraka atau masuk ke surga, menjadikan orang itu, ya, hati-hati dalam kehidupannya. Beda ketika orang tidak beriman kepada ghaib, maka dia bisa melakukan segala cara. Ya, tidak beriman kepada ghaib itu sudah hilang kontrol, sudah tidak ada rem lagi. Kalau ya nanti aku akan diadili, aku akan mempertanggungjawabkan amalku, maka dia bisa terkendali sikapnya. Tapi kalau tidak beriman kepada ghaib, tidak beriman kepada agama, itu bisa menghalalkan segala cara. Wa yuqimuna shalah, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat. Ya, mendirikan salat dimaksud di sini adalah mereka melakukan salat dengan sebaik-baiknya, dengan waktunya, di dalam waktunya, kalau bisa tepat waktu, di awal waktu,
dengan rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, tilawahnya yang benar, dengan kekhusyuan. Ya. Nah ini, itu yuqimunas shalah, sampai ke khusyuk itu. Jadi sholat tidak dikatakan mendirikan sholat kalau dia sholatnya tidak pada waktunya. Kalau dia sholatnya tidak pakai tumak ninah. Kalau dia sholatnya rukunya belum sempurna, sujudnya belum sempurna. Ya. Kalau kemudian sholatnya ngelamun kemana-mana, ya, itu belum dikatakan mendirikan sholat. Dengan pakai baju seadanya, ya belum bisa mendirikan sholat. Meskipun itu tidak fardu, tapi kita pakaian yang terbaik, dengan waktu, dengan kondisi badan yang baik, kemudian khusyuk, itu adalah kita serius untuk menjalankan sholat itu. Di waktunya, di tepat waktunya, berjamaah, itu adalah bagian dari upaya kita mendirikan sholat. Nah, yang sulit adalah sholat yang khusyuk. Gitu. Sholat yang khusyuk itu sulit. Salah satu triknya itu untuk bisa sholat yang khusyuk adalah dengan memahami bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Ya, kita memahaminya bukan dengan fokus di lafalnya, bukan fokus di makhrajul hurufnya, tapi fokus di maknanya yang bisa diresapi dalam hati. Maka kita mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran, maknanya ini dalam rangka mudah-mudahan salah satu upaya kita untuk bisa memahami Al-Quran. Dengan kita memahami Al-Quran, kita bisa praktekkan di dalam sholat kita. Jadi kita tidak kemana-mana di pikiran. Karena kita fokus di memahami apa yang kita baca. Itu salah satu triknya. Dan lain-lain tentunya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan dari sebagian, wa min, dari min kemudian ma, ya, diidghamkan jadi mimma, dari sebagian itu sebagian kecil, tidak semuanya. Razaqna, yang telah kami rezekikan, yang telah kami anugerahkan hum kepada mereka, kepada orang-orang tadi itu, orang-orang bertakwa tadi, apa? Yunfiquna, mereka berinfak. Mereka infakkan sebagian dari yang telah kami rezekikan kepada mereka, dari sebagian yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ya, bukan seluruhnya ini untuk diinfakkan, tapi hanya sebagiannya saja. Kalau zakat itu hanya 2,5% saja, sementara 97,5% boleh tidak diapa-apain. Itu minimumnya. Hanya 2,5%. Jadi tidak sampai lebih dari 10-20%. Ya. Nah, kalau infak lebih dari itu, ya monggo silahkan kalau kita mampu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq infaknya sampai seluruhnya, seluruh hartanya, ya karena keimanannya. Ya sudah makomnya demikian. Kalau kita ikut-ikutan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mungkin kita infakkan semuanya, setelah itu kita nggak makan, kelaparan, repot lagi kita. Jadi tidak seperti itu. Kalau makom kita seperti itu makom tasrif, ya, makom berlebih-lebihan, itu tidak boleh. Ya. Maka untuk yang tidak sampai makom itu sepertiga dari harta itu diinfakkan itu sudah sangat banyak. Jangan lebih dari sepertiga itu, karena ada anak kita, ada keluarga kita, ada masa depan yang harus kita juga perhatikan. Jadi begitu. Tapi tidak semua dari apa yang direzekikan itu diinfakkan, hanya sebagian kecil saja. Ini ciri-ciri dari orang bertakwa. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah infak. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi komplit sebenarnya kalau dengan ketakwaan ini kita akan menjadi manusia yang komplit. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian ciri berikutnya adalah walladzina, dan orang-orang. Jadi wa-nya adalah wawu ataf. Wawu ataf itu mengikuti dari sebelumnya hukumnya. Alladzina isim mausul tadi yang menunjukkan jamak. Walladzina, dan orang-orang. Yu'minuna, ini adalah selahnya. Setiap ada isim mausul harus ada silahnya, ya, jumlah yang menerangkan isim mausulnya itu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman bima, dengan apa? Dengan apapun. Ini diartikan adalah dengan Al-Quran,
beriman kepada Al-Qur'an, ya. Bima ini dengan apa saja, unzila ilaika, jadi ini adalah Al-Qur'an, dengan apa saja yang diturunkan kepada engkau, ya maksudnya Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, wama unzila min qablik, wama dan apa saja kitab-kitab unzila yang diturunkan min qablika sebelum engkau. Beriman kepada kitab-kitabullah, ya, Taurat, Zabur, Injil, kita beriman semuanya. Kita imani itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beriman, dari gugur iman kita. Bahwa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa. Allah turunkan kitab Zabur, Allah turunkan kitab Injil, Allah turunkan kitab Al-Qur'an. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membawa satu misi, adalah tauhidullah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya bisa berbeda-beda. Syariatnya nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad SAW bisa beda-beda. Yang sama adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati, dan dengan akhirat, dengan alam akhirat, hum mereka itu yuqinuna, yakin. Yakin kepada akhirat. Ini diulang lagi al-ghaib tadi, kemudian di ciri berikutnya ditekankan lagi, ya, yang dengan akhirat mereka yakin, ya, mereka yakin dengan datangnya hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ini juga isim isyarah dari ulai. Ulai. Ada ula, ada uli, ada ulil absor misalnya. Ya, ada ula, jadi ada tulisannya begini, juga isim isyarah, ya. Yang menunjukkan jamak, ulai, ulai. Nah, kafnya ini adalah lil khitab, ya, ulai. Jadi mereka itulah, ya, mereka itulah, ulaika mereka itulah ala hudan, ya, yang mendapatkan petunjuk. Ala hudan, mendapatkan petunjuk. Mir rabbihim, dari rabbihim Tuhan mereka. Min dari rabbihim Tuhan mereka. Mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi tadi Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dengan ciri-ciri tadi, beriman kepada ghaib, mendirikan salat, menunaikan zakatnya, berinfak dari yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada kitab-kitabullah, dan beriman kepada hari akhir. Jika mereka memenuhi semuanya itu, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum, yaitu mereka, al-muflihuna, yaitu orang-orang yang beruntung. Di sini ada penekanan, pengulangan ini dalam rangka adalah menekankan. Jadi kadang-kadang kita itu berbicara, menyampaikan satu perkataan, kita ulang, itu tujuannya adalah untuk menekankan bahwa mereka itulah, mereka itu yang punya sifat-sifat seperti itu tadi, itulah mereka yang beruntung. Mereka al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Di Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian pembacaan dari arti perkata dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memegang teguh dengan Al-Qur'an, kita meyakini bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dinyatakan tidak ada keraguan, ya, di dalamnya, beda dengan tulisan-tulisan yang lain atau naskah-naskah yang lain, jurnal-jurnal yang lain, ya, skripsi, tesis, disertasi, dan segala macam karya ilmiah selalu menyisakan bahwa ini masih mengandung kesalahan, ya, dan masih bisa diperbaiki. Tapi Al-Qur'an itu tidak ada, dinyatakan di situ tidak ada kesalahan satupun, tidak ada keraguan sedikit pun, semuanya benar, ya, semuanya benar, semuanya ada artinya, ya, dan semuanya penuh dengan
zat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.